Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada Bapak atau Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan kepada teman-teman kelas 12 pemasaran yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan hingga masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari penyakit COVID-19 dan dijauhkan juga dari mara bahaya maupun persangka buruk. Amin. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaat beliau kelak di hari yaumul qiyamah. Amin. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah mengizinkan saya untuk berkultum yang berjudul Dunia Tidak Dibawa. Kita meyakini iman adalah perkara yang membawa kemanfaatan kepada kita dunia dan akhirat. Kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, semua apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini hanya dalam urusan dunia. Apakah agama Anda akan bawa mati? Jawabnya iya. Apakah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Jawabnya iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Jawabnya iya. Kenapa usaha kita untuk mengajarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih bermotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia, sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki itu lemah? Wallahi ikhwani fidin rahimakumullah, ini penyakit hati yang sangat besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit itu bisa bertambah dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-kelamaan akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, na'udzubillah min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, yang artinya di dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian Allah menambah penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Jadi kita jangan menyangka urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang menjadi penghalang. Cinta yang kita biarkan tidak kita latih untuk saling mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan dan terus hati diisi dengan itu. Lama-lama tidak ada lagi tempat cinta Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita juga seperti itu. Keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala waktu beliau membawakan faidah kenapa di akhirat surah Al-Munafikun Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak sebagai berikut, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Munafikun ayat 63.
Kenapa ini disebutkan di akhir surah Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, mencintai anak-anak, mencintai istri, itu halal hukum asalnya. Tetapi kita itu melalaikan dan terus dibiarkan. Akhirnya lama-kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama-kelamaan bisa menjadi semakin memperparah penyakit hatinya kalau tidak berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia, makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat. Butuh segera penenangan sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Jika dalam tutur kata saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.